Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Timur Timur Files, channel yang akan membahas tentang sejarah Timur Timur dari berbagai sudut pandang dan berbagai sumber. Bagi kalian yang baru tahu, baru kenal dan baru ketemu channel ini, langsung saja di subscribe, di like, dan di share. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke, ayo kita lanjut. Oke, ketemu lagi ya. Kita langsung saja. Kita akan membahas sebuah gagasan, sebuah hasil diskusi dari tentang pembelajaran sejarah, dan kemudian ada diskusi antara pembicara dan peserta terkait dengan sejarah Timur. Oke, kita lanjut seperti apa? Mari kita lihat tampilannya dulu ya. Dalam acara apakah ini? Nah, ini dia. Acaranya tanggal 14 Agustus kemarin. Ini ada dua pembicara penting. Pertama Dr. Anhar Gonggong. Dia sejarawan ya, ilmu sejarah murni. Yang satu lagi adalah Dr. Kurniawati. Dia adalah ahli juga lah di bidang pendidikan sejarah. Yang satu ilmu sejarah, itu bagaimana cara menulis sejarah. Yang satu lagi adalah pendidikan sejarah, bagaimana caranya mengajarkan sejarah. Nah, selanjutnya kita lihat ini tampilan-tampilan kemeriahan ya, diskusi kemarin ada Pak Anhar, ada pembicara lainnya dan para pesertanya. Oke, kita lanjut saja. Kita akan lihat bagaimana cuplikan tentang sejarah Timur Timur yang akan dibahas di hari ini. Lanjut. Alternatif sejarah di dalam kelas. Baik, dipersilakan yang ingin bertanya, boleh, masih ada waktu. Saya mau bertanya. Boleh dari Cip dulu ya, yang Ya. saya silakan Pak Cip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bapak. Ya, makasih. Ada dua pertanyaan, satu untuk Pak Anhar, satu lagi untuk Ibu Kurniawati dari UNJ. Saya termasuk penyuka Pak Anhar nih. Dulu saat kuliah, kemudian channelnya saya tonton itu, Pak. Bagus, saya senang gitu ya. Saya selalu ingat kata Pak Anhar dulu saat kuliah, bahwa bilang kalau orang di sebelah timur itu menghadapi masalah pakai otot, kalau barat itu pakai otak ya, Indonesia bagian barat. Makanya barat itu selalu maju gitu. Sambil berkelekar itu. Saya selalu ingat itu. Betul kan, Pak ya? Iya. Emosinya itu. Iya, psikologinya. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Westerling bagi Indonesia di dalam sejarah kita membacanya buruk ya. Kalau mereka orang Belanda menyebutnya sebagai petualang gitu. Kita anggap itu sudah tanda kutip begitulah adanya di dalam sejarah Indonesia. Kita baca literasi apapun rata-rata seperti itu kira-kira. 2 hari lalu Indonesia memberikan anugerah bintang jasa utama kepada Enrico Guterres dari Timur Leste, VKK ya, asalnya jadi orang Indonesia, betul Pak ya? Nah, gitu. Yang menjadi pertanyaan saya kan, kalau kita perbandingkan Indonesia di Timur tahun 75 sampai 99, rasa-rasanya bukan berarti saya sama ya, rasa-rasanya ada beberapa tindakan yang rada-rada serupa dengan Westerling gitu ya, rada-rada serupa. Apalagi kalau kita baca buku. Ya, katakanlah berani aja ngomong serupa. Kenapa mesti rada-rada? Memang terjadi pembunuhan juga di sana kok. Nah, berarti suara saya sudah terwakilkan oleh Pak Anhar. Yang menjadi pertanyaannya, Pak, bagaimana kita orang Indonesia yang bila baca sejarah itu selalu dipolitikan, artinya kita Indonesia baik dan sebagainya. Bagaimana cara membaca narasi-narasi yang seperti itu dari bidang ilmu sejarah, Pak? Bagaimana kita mau berdamainya gitu?
untuk kasus Timur Timur dan Westerling. Kita Yang sekarang pertanyaan kedua dengan Ibu Kurniawati. Ini kesempatan yang apa ya, yang baik lah. Ibu, murid saya pernah berpesan, cerita kepada saya, Pak, saya udah ngomong sama Bu Kurniawati bahwa kita punya history club di sekolah gitu ya. Saya berharap mudah-mudahan UNJ bisa kerjasama yang begini juga nih untuk history club SMA 32, Bu, mudah-mudahan. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Bu, kondisinya sama dengan kasus yang tadi saya ceritakan ke Pak Anhar. Ini kalau untuk Ibu kan pembelajaran, Pak Anhar kan keilmuan sejarahnya. Yang menjadi pertanyaannya, kita bersikap ini kepada anak didik kita di lingkungan sekolah, baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah, itu ketika kita dipertemukan, ini kok pembunuhan kok dapat bintang jasa, kita ngelihat di Timur-Timur seperti apa gitu. Kan kalau Pak Anhar udah sama seperti Westerling Timur-Timur kira-kira begitu kan ya, tadi serupa itu. Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi ada 2 pertanyaan. Yang terakhir, Bu, untuk Bu Kurni, sebenarnya kita desain besar untuk kurikulum sejarah SMA itu, kalau baca kan kita harus ilmiah dan sebagainya, itu yang seperti apa sih? Saya tidak rasanya kok, bukan nggak menemukan ya, kayaknya klopnya di sebelah mana gitu. Karena apa? Kondisi saat ini, apa sih yang tidak kita bisa lihat gitu ya? Semua bisa kita lihat secara telanjang gitu ya. Buku di mana-mana, yang video di mana-mana, ya. Kemudian bisa lihat ini lihat itu kan, akhirnya murid-murid tuh bisa dikatakan jauh lebih pintar dari gurunya gitu. Dan mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ngomong ini pertanyaan saya dulu saya masih kuliah, itu anak-anak kelas 2, kelas 3 SMA udah keluar gitu. Terima kasih Pak Anhar dan Bu Kurniawati, dua-duanya saya senang bisa bertemu di forum ini. Demikian, terima kasih Pak Arif sebagai moderator. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya ketika saya masih bertugas di Departemen Pendidikan, dan kalau saya berkali-kali, kalau tidak salah sekitar 4 kali saya datang ke Timur-Timur sebagai seorang pegawai negeri dengan jabatan tertentu ke Timur-Timur. Nah, saya sering di kolom Q&A kepada Bapak tanda kutip mangkal Terima kasih pada pegawai di sana. Apa yang mangkalkan saya sikap mereka adalah, bahkan saya katakan, kalian ini lebih kolonialis dari kolonialis. Pak Gubernur Lemhanas, Pak Agus Wijoyo, dan Anda membodohi orang, dan saya kira nganggap bahwa Anda lebih pintar, pakaiannya lebih bersih karena pakaian safari, dan sebagainya. Kemudian, saya Harian Kompas bahkan dalam rapat-rapat dengan menteri, tidak jarang saya mengemukakan hal itu. Selamat pagi, ya, tapi saya memang dianggap sebagai orang yang sering dianggap orang yang menyimpang. Memulai saja. Ini mungkin semacam diskusi, tetapi saya nyebut semacam karena sebenarnya ini adalah pengayaan konten. Nah, bagian dari sekarang saya sering katakan itu. 3 buku ini adalah semacam awalan dari berbagai pikiran, sekarang ide, berbagi konsep, dan Ibu Kurnia, Bapak Kepala Sekolah, karena saya punya kewajiban lagi di Lemhanas, saya memohon maaf cucu-cucuku sekalian, saya terpaksa berpindah ke Lemhanas karena saya punya tugas di sana juga. Baik, terima kasih banyak kepada Terima Bapak kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya ingin Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Anto. Terima kasih Pak Anhar. Sudah meluangkan waktunya untuk berbicara, diskusi dengan kita. Baik, mungkin dari segi pembahasan peristiwa Westerling, kita bisa cukupkan dulu Bapak Ibu. Dan ini ada pertanyaan yang juga bisa mendiskusikan kita lebih luas lagi tadi dari Bapak Cip mengenai kurikulum sejarah ya Pak ya, tentang yang namanya bagaimana sikap kita dalam menanggapi, terutama guru-guru menanggapi murid yang begitu banyak punya perspektif terhadap materi-materi sejarah. Silakan kepada Ibu Kurniawati. Ya, terima kasih kepada Pak Cip, pertanyaannya bagus sekali nih Pak.
saya jadi dapat info juga di SMA 32 di mana ya Pak? Bayoran Lama Ibu, Cidodol, Kompleks Setnek. Oh, oke. Iya Bu, datang ya Bu. Kita silaturahmi begini jadi saling tukar informasi ya. Iya Ibu. Alhamdulillah kita jadi tahu. Ya, jadi pertanyaan Pak Cip ini menarik. Menurut saya ini memang permasalahan kita semua ya sebagai guru, bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah fakta di sekolah, tetapi fakta itu mungkin terlalu pahit ya bagi negara kita gitu. Ya katakanlah misalnya contoh yang paling ekstrim, Jepang. Bagaimana misalnya guru sejarah di Jepang menjelaskan masalah Hiroshima, Nagasaki atau penjajahan dia ketika dia menjajah Korea, kemudian Indonesia dan yang lain gitu ya. Atau Jerman dengan Hitlernya. Nah, itu menjadi memori kolektif yang menyakitkan buat negaranya seperti itu. Nah, Indonesia bagaimana? Nah, saya kira memang ini guru betul-betul harus sangat berhati-hati menyikapi ini karena bagaimanapun pelajaran sejarah di tingkat sekolah itu punya tujuan misalnya memupuk kebangsaan, nasionalisme. Nah, itu satu. Tapi di di sisi lain kita juga ingin bagaimana sejarah itu mampu menghadirkan pemikiran kritis dari siswa kita. Nah, dua hal berbeda ini harus secara bijaksana diatur oleh masing-masing guru menurut saya. Nah, tetapi tadi terkait juga dengan pertanyaan kedua sebenarnya Pak, justru sekarang guru sejarah ini dimudahkan dengan berbagai kemudahan akses yang kita bisa dapat sekarang ini. Nah, menurut saya guru itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar siswa ya. Nah, jadi dalam belajar sejarah justru kita harus menjadi fasilitator di mana inilah tujuan dari literasi sejarah ini sendiri sebenarnya Pak. Literasi sejarah itu tidak hanya baca buku kan tadi saya bilang, bagaimana sumber sejarah itu bisa diakses oleh murid. Misalnya sumber itu ada sumber primer, sumber sekunder. Akan sangat bagus sekali jika anak-anak juga bisa mengakses sumber primer sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh sejarawan. Kenapa enggak sekarang siswa mulai dikenalkan dengan sumber primer. Nah, dari sumber primer yang didapat oleh siswa itu, nah berarti faktanya seperti apa? Misalkan kasus Timur tadi. Ada fakta A, fakta B gitu ya. Ini loh faktanya. Nah, guru lah di situ berperan lalu menginterpretasi fakta-fakta itu seperti apa berdasarkan sumber-sumber yang diterima oleh siswa. Nah, disitulah diskusi muncul. Saya kira seperti itu Pak sekarang. Jadi kebenaran, tidak ada lagi kebenaran yang satu-satunya guru yang memegang gitu, enggak juga. Kita biarkan siswa itu kritis. Meskipun pada akhirnya barangkali kita menyampaikan bahwa ini official history-nya seperti ini, official history ya untuk yang kontroversial katakan seperti itu. Tapi kita tidak memonopoli kebenaran itu, kita biarkan siswa itu mencari sendiri sumbernya segala macam. Tetapi pada akhirnya untuk tentu ada hal yang jadi official history itu kita sampaikan. Ini yang menjadi patokan dari negara kita. Saya kira seperti Pak Cip, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kurni tadi sudah sangat memberikan informasi yang cukup berharga ya bagi guru-guru. Mungkin nggak hanya Pak Cip saja ya. Kadang saya juga ketika menghadapi ataupun beruntung menemukan siswa-siswa yang memiliki ketertarikan lebih, bahkan bisa membaca fakta-fakta yang belum pernah kita baca, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya Pak bagi guru di era yang sangat penuh informasi ini. Maka dari itu juga dengan adanya kegiatan hari ini memang ditujukan untuk
meningkatkan kembali literasi sejarah, ya, bahwa tidak lagi yang namanya guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Bahwasanya setiap informasi yang hari ini ada bisa kita diskusikan di dalam kelas seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Bu Kurnia. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 10 menit, silakan. A few moments later. Menarik bukan? Nah, ayo kita lanjut lagi ke apa yang penting di dalam pertemuan tadi, ya, yang tadi sudah dianjurkan. Nah, ini ada beberapa yang sudah ada, yang ini hanya menegaskan saja dan saya anggap ini penting untuk diungkapkan kembali. Yang pertama, dari diskusi itu tepatnya cuplikan itu bahwa di Indonesia itu kebebasan mendapatkan informasi kesejarahan udah bagus ya untuk guru, siswa, atau murid atau peserta didik. Dia bisa lihat dari buku, bisa lihat dari internet, bahkan buku itu sudah terbuka, apalagi di internet ya. Bagi mereka yang bisa bahasa asing itu lebih mudah mendapatkan tentang sejarah Timur Timur. Berikutnya adalah ketika mereka dapat, biarkan saja itu terjadi, karena kita tidak bisa menahan hak orang mencari pengetahuan. Ya, bertanya kepada guru silakan, mengkritik masa lalu juga silakan, terutama soal Timur Timur. Yang ketiga yang harus dicatat menjadi hal yang penting juga, bahwa dalam kurikulum 2013 ini ada diuntungkan, bukan diuntungkan ya, cocok lah ya, sesuai lah ya kata pembicara tadi, ini diuntungkan karena sebenarnya guru ini tidak harus menghasilkan suatu produk kebenaran yang sifatnya tunggal ya, sehingga dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam kasus ini, bahwa guru itu memang harus diposisikan sebagai fasilitator, ya, yang memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan daya pikir peserta didik, kritis, bahkan sangat kritis itu harus difasilitasi. Ya. Dengan demikian nanti guru itu dalam proses pembelajaran menyampaikan apa adanya sajalah, ya seperti dalam kaidah sejarah. Kalau teman-teman baca buku sejarah ya semua diceritakan apa itu dari A sampai Z, dari baik atau buruk, yang negatif atau positif itu diungkapkan semuanya, karena dalam sejarah kebanyakan sejarah ilmu murni ya, jadi mereka membicarakan kenyataan sejarah ya seperti itu gitu. Namun kata pembicara tadi, kita sebagai guru yang memiliki salah satu tugas ya mengembangkan nasionalisme dan mengembangkan pembangunan bangsa, kita harus beritahu juga bahwa kritis itu sangat diperbolehkan, namun ada loh sejarah resmi pemerintah ya seperti ini, dan itu harus dihargai gitu ya. Nah, walaupun itu tetap disampaikan, guru itu harus, ini penting itu harus cakap gitu, jangan sampai keliru dalam melakukan proses diskusi, proses pembelajaran di sekolah gitu. Karena harus diakui juga bahwa guru sejarah itu di satu sisi dia akan bicara secara keilmuan, di satu sisi juga dia akan membicarakan tanda kutip pesanan, bahwa guru mengajar di sekolah itu ada rambu-rambu yang memang harus dilakukan, harus sesuai dengan kebijakan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sulitkah? Ya bisa sulit, bisa tidak. Ya pasti kita harus cakap dan bijak. Kenapa harus begitu? Ini kan kasusnya hampir sama dengan di luar negeri, ketika mungkin guru sejarah Jerman bagaimana mereka mengajarkan Hitler, guru Jepang bagaimana mengajarkan tindakan Jepang di tahun 30 sampai 45, dan guru di Indonesia itu juga mengalami hal yang sama ketika mereka harus mengajarkan tentang sejarah Indonesia di Timur Timur dari tahun 1975, 74-75 ketika akan masuk, dan ketika mereka Indonesia itu keluar tentara-tentaranya dan sipilnya tahun 1999, dan prosesnya terus berlangsung sampai Timur Timur berubah menjadi sebuah negara mandiri di tahun 2002 ya. Walaupun demikian, yang tak kalah pentingnya adalah hari ini kedua negara yang berkaitan erat di dalam sejarah Timur Timur kini sekali lagi sudah menjadi dua negara yang berdaulat, sama-sama saling menghormati, sama-sama negara yang merdeka, sama-sama negara yang diakui oleh negara lain, sehingga apa yang terjadi di dalam negeri itu yang mereka merupakan urusan dalam negeri, dan dua negara itu juga harus menghormati gitu. Pro kontra itu biasa, namun mengingat negara mereka dan negara kita sama-sama memiliki cara sendiri,
sama-sama memiliki standar sendiri, ya kita harus menghormati gitu ya. Saya juga tahu dari netizen orang Timor Leste mengatakan bahwa Indonesia ketika 75 sampai 99 sebagai penjajah gitu. Walaupun saya belum pernah baca teksnya, namun itu yang saya baca, saya dengar dari YouTuber di sana, dan saya kira ya itulah bagaimana cara negara membangun nasionalisme dan bangunan bangsanya. Oke, kita lanjut. Ya, demikian pembahasan video kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih, obrigado, kepada teman-teman di Indonesia dan di Timor Leste yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, marilah kita belajar dari sejarah. Sekali lagi terima kasih, obrigado. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.